belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 4 dari buku Bahasa Indonesia. Lihat sekitar SD kelas 4. Kita akan belajar bab 3 lihat sekitar anak-anak, paragraf argumentasi ada di halaman 56 sampai dengan 62. Baik, anak-anak sudah siap belajar? Ibu akan membahas, jangan lupa berdoa sebelum belajar. Materi bahas bahasa anak-anak, paragraf argumentasi. Saat berdiskusi atau menyampaikan pendapat secara lisan atau tertulis, kalian perlu menyebutkan alasan atau penyebab kalian berpendapat demikian. Makin kuat alasan atau didukung oleh bukti-bukti seperti peraturan atau data ilmiah, maka makin kuat pula pendapat kalian. Pernyataan yang kalian sampaikan itu disebut argumentasi. Jika argumentasi disampaikan dalam bentuk tertulis atau dalam sebuah paragraf, paragraf yang kalian tulis disebut paragraf argumentasi. Saat berdiskusi, tentu setiap peserta diskusi memiliki pendapat mereka masing-masing. Dalam berpendapat tentu mereka memiliki alasan. Mungkin disertai dengan kalimat atau kata menurutku, aku tidak setuju karena, betul sekali aku setuju, aku sependapat denganmu karena. Itu ada kata karena, itu menunjukkan adanya alasan yang menyertai mereka setuju atau tidak setuju. Materi menulis anak-anak, tuliskan pendapat kalian dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan ke-1, menurut kalian apa yang seharusnya dilakukan Rudi? Mengapa? Ibu memberi alternatif jawaban. Menurut saya seharusnya Rudi menunggu sampai lampu lalu lintas menyala hijau. Karena menerobos lampu merah berarti melanggar aturan lalu lintas yang bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Pertanyaan kedua, bagaimana pendapat kalian tentang tindakan yang dilakukan pengendara sepeda motor? Jelaskan jawaban kalian. Menurut saya, tindakan pengendara sepeda motor mengerem dengan cepat itu sudah tepat karena bisa menghindari kecelakaan. Tindakan pengendara yang melanggar aturan lalu lintas adalah tidak mengenakan helm saat berkendara. Hal itu bisa membahayakan diri sendiri. Dengan menuliskan pendapat tentang kejadian yang dialami Rudi, kalian terlatih menyampaikan argumentasi. Lanjut ke materi menyimak anak-anak, Ibu akan membacakan teks dengan judul Jauh dan Dekat. Kita cermati, di sini ada gambar beberapa jenis alat transportasi anak-anak, ada pesawat terbang, bus, kereta api, serta sampan. Ada banyak cara orang bepergian. Paling mudah tentu saja dengan berjalan kaki. Namun untuk menempuh jarak yang jauh, berjalan kaki sungguh melelahkan. Kita membutuhkan kendaraan. Dengan demikian perjalanan bisa ditempuh dengan lebih cepat. Kendaraan juga disebut alat transportasi. Berdasarkan tenaga penggeraknya, kendaraan terbagi menjadi dua, yaitu kendaraan yang digerakkan oleh mesin dan kendaraan yang digerakkan oleh makhluk hidup, termasuk manusia. Kendaraan yang digerakkan oleh mesin antara lain mobil, sepeda motor, pesawat terbang, dan kereta api. Sementara itu, delman, gerobak, kereta kuda digerakkan oleh hewan, sedangkan sepeda digerakkan oleh kaki pengendaranya. Kita cermati, ada beberapa gambar hewan yang bisa digunakan sebagai alat transportasi anak-anak. Ada kuda, keledai, unta, serta sapi. Menariknya, orang-orang juga mengendarai hewan secara langsung, tidak duduk di atas kereta atau gerobak yang ditarik hewan. Hewan yang dijadikan tunggangan ataupun sebagai penarik kereta biasanya memiliki kelebihan seperti kuat berjalan jauh, kuat membawa beban, atau mampu berlari kencang. Mungkin kalian sudah tahu kuda.
sapi atau kerbau dijadikan tunggangan ataupun penarik kereta. Di negara lain, orang-orang juga menaiki keledai, unta, bahkan gajah. Kita cermati ada gambar delman, kereta kencana, dan juga gerobak atau pedati anak-anak. Berdasarkan tempat pemakaiannya, ada kendaraan yang digunakan di daratan, di perairan, dan di udara. Kendaraan darat misalnya sepeda, mobil, truk, kereta api, atau hewan seperti kuda dan unta. Baik, ini ada beberapa jenis kendaraan anak-anak. Ada mobil, sepeda, sepeda motor, truk, dan juga kereta api. Di sebagian daerah yang memiliki banyak sungai, bepergian lewat air terkadang lebih disukai. Walaupun sudah ada jalan raya, banyak orang di sana yang tetap memilih lewat sungai. Alat transportasi di sungai antara lain sampan, perahu cepat, atau kapal. Kapal yang berukuran besar bahkan bisa mengarungi lautan. Di sini ada alat transportasi air anak-anak, ada sampan, speedboat, dan juga kapal. Ada jenis kendaraan yang mampu melintas di udara. Ada helikopter dan pesawat terbang, kecil ataupun besar. Ada pula kendaraan yang sampai keluar angkasa, disebut pesawat luar angkasa. Di sini tampak ada gambar transportasi udara anak-anak, ada pesawat luar angkasa, ada helikopter, dan juga pesawat terbang. Ibu membahas materi berdiskusi anak-anak. Yang ke-1, mendiskusikan bacaan. Setelah membaca teks jauh dan dekat, berdiskusilah membahas topik kendaraan. Sebelum berdiskusi, kalian boleh mencari sumber bacaan lain tentang kendaraan. Saat berdiskusi, acungkan jari untuk meminta giliran. Berbicaralah setelah dipersilakan guru. Ibu membacakan pertanyaan yang A. Apa saja alat transportasi yang dapat digunakan di sungai atau di laut? Adakah yang sama? Baik, Ibu memberi alternatif jawaban. Alat transportasi yang dapat digunakan di sungai atau di laut adalah sampan, kapal cepat, dan kapal laut. Pertanyaan B anak-anak, tahu kan kalian alat transportasi darat yang disebut dokar? Apa yang dapat kalian ceritakan tentang dokar? Baik, Ibu memberi alternatif jawaban. Aku tahu alat transportasi darat yang disebut dokar. Dokar adalah kereta beroda 2 yang ditarik oleh seekor kuda. Pengemudi dokar disebut dengan kusir. Penumpang dokar biasanya duduk di samping atau di belakang kusir. Pertanyaan C anak-anak, di sebagian daerah perahu disebut sampan. Apa sebutan untuk perahu di daerah kalian? Ibu memberi alternatif jawaban. Sebutan perahu di daerah Jawa adalah perahu. Pertanyaan D, menurut kalian mengapa ada begitu banyak jenis kendaraan? Jenis kendaraan ada begitu banyak karena kondisi tiap wilayah berbeda-beda. Kalau yang banyak sungai biasanya menggunakan sampan, yang tidak bisa dilalui kendaraan bisa menggunakan kuda biasanya untuk transportasi alatnya. Selanjutnya kalau daerahnya datar bisa menggunakan sepeda, sepeda motor atau mobil. Dan adanya kemajuan di bidang teknologi sehingga manusia bisa menciptakan berbagai jenis kendaraan modern yang lebih cepat dan nyaman. Materi diskusi kedua adalah pilih kendaraan. Untuk kegiatan berikut ini kalian perlu membentuk kelompok yang terdiri atas 4-5 orang. Setiap kelompok memilih satu moda transportasi di antara 4 yang disediakan. Satu moda transportasi hanya boleh dipilih oleh satu kelompok. Setiap kelompok mendiskusikan kendaraan pilihannya. Misalnya, kelompok darat memilih mobil, kelompok laut memilih perahu cepat, kelompok udara memilih pesawat terbang, dan kelompok hewan memilih unta. Tentu saja kalian boleh mengusulkan kendaraan lain di kelompok kalian. Setiap kelompok mendiskusikan kendaraan pilihannya. Seberapa cepat kendaraannya itu bisa berjalan? Apa keuntungan menggunakan kendaraan tersebut? Apa kekurangannya? Tuliskan hasil diskusi tersebut. Presentasikan di depan kelas secara bergiliran. Baik, Ibu memberi alternatif hasil diskusi anak-anak. Misalnya kelompok darat
Kendaraan yang dipilih adalah kereta api. Kereta api merupakan kendaraan darat yang dikemudikan oleh seorang masinis. Kereta api bisa berjalan dengan kecepatan 60 sampai 120 km per jam. Keuntungan menggunakan kereta api adalah bisa bepergian dengan membawa banyak orang. Misalnya satu keluarga anak-anak lebih dari 5 orang itu bisa menggunakan kereta api. Perjalanan sudah terjadwal, aman, nyaman, dan bisa melihat pemandangan saat dalam perjalanan. Kekurangan bepergian dengan kereta api adalah kadang-kadang kereta api datang terlambat. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.